Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Zantia dengan NIM C0 di 022037 dari kelas E Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang konsep penyusutan dan amortisasi. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke materi yang pertama. Penyusutan dan amortisasi berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan UU PPH, pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Terus tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto. Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan dan amortisasi untuk kepentingan perhitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPH dengan tujuan adanya keseragaman. Berikutnya amortisasi. Amortisasi adalah undang-undang pajak diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, di materi berikutnya penyusutan harta terbagi tiga macam. Satu, yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan objek pajak kecuali tanah. Dua, penyusutan aktiva melalui pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada bulan selesai pekerjaan harta tersebut. 3. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, di slide berikutnya metode penyusutan, metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan dalam yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. 2. Metode unit production method. Metode ini dipakai jika pemakaian aset tetap bervariasi. Masa kegunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat tarif. Nah, di berikutnya ada harta yang tidak dapat disusutkan. Menurut pasal 11 UU No 36 tahun 2008, harta yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Dengan demikian, menurut pajak harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. B. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh amortisasi pada kasus pertama, misalkan perusahaan S melakukan pinjaman dana sebesar 100 juta rupiah, maka dengan angsuran yang harus perusahaan S bayar per tahunnya adalah sebesar 12 juta rupiah. Sehingga berdasarkan studi kasus ini, perusahaan setelah mengamortisasi pinjaman senilai 12 juta rupiah setiap tahunnya. Ketika perusahaan memiliki hak paten terhadap suatu jenis produk ataupun desain dari produk tersebut dalam jangka waktu 5 tahun, kemudian untuk mengembangkan jenis dan desain dari produk tersebut, perusahaan menghabiskan biaya sebesar 500 juta rupiah. Maka dari itu nilai biaya amortisasinya akan tercatat sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 5 tahun masa kepemilikan hak paten. Sekian teman-teman dari presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.